Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Masail Jahiliyah. Perkara jahiliyah yang diselisih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk pada al-mas'alatu tsaminatu wal isrun. Permasalahan yang ke-28. Dari perilaku orang jahiliyah yang diselisih oleh Nabi itu annahum la yakbaluna minal haqqi illa alladzi ma'a ta'ifatihim. Jadi wallahu ta'ala alam di situ bukan layak kilun tapi layak balun. Bukan layak kilun tapi layak balun. Mereka tidak menerima kebenaran kecuali yang bersama dengan kelompok mereka. Jadi kalau datang dari kelompok mereka, kebenaran mereka terima. Tapi kalau dari luar, kebenaran mereka tolak. Itu perangai orang jahiliyah. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-91. Qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Mereka mengatakan, kami imani apa yang diturunkan kepada kami dan mereka mengkufuri apa yang dibalik itu. Jadi kalau bersama mereka, kebenaran mereka imani, tapi kalau dari luar mereka kufuri. Itu perangai orang jahiliyah. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Kata beliau, anna min taraiki ahlil jahiliyati wala siyama ahlul kitab annahum la yakbaluna minal haqqi illa alladzi ma'a ta'ifatihim. Bahwasanya di antara jalan-jalan orang jahiliyah, jalan mereka itu lebih-lebih ahlul kitab, Yahudi Nasara. Mereka tidak menerima kebenaran kecuali yang bersama dengan kelompok mereka, golongan mereka. Kelompok mereka, golongan mereka. Yakni asyai'ul ladzi wajaduhu wa nasya'u alaihi fi ta'ifatihim yakbalunahu. Sesuatu yang mereka temukan, sesuatu yang tumbuh atasnya di kelompok mereka, mereka terima. Pokoknya kalau dari golongannya, wis, tompo. Tapi kalau di luar golongannya, mereka tidak mau terima. Amma masiwa dalika yaruddunahu
bihujjatin annahu laisa huwa maujudan indahum wala ma'rufan. Adapun yang selain dari itu mereka tolak dengan alasan itu enggak ada di sisi mereka. Enggak ada. Enggak dikenal di sisi mereka. Aw annahum lan yasma'u bihi aw lam yamurra alaihi mithlu. Atau bahwasannya mereka itu tidak mendengar dengannya, tidak berlalu atas mereka semisal itu. Jadi kalau dari luar langsung ditolak. Ini saudaraku yang saya hormati merupakan perangai jahiliyah. Merupakan perangai jahiliyah. Jadi kalau bersama dengan mereka tompo, di luar enggak. Kalau ada seorang muslim memiliki perangai seperti ini. Kan ada saya salaf. Tapi ternyata hanya diterima dari jalurnya itu. Kalau syekhnya itu syekh dia, diterima. Tapi kalau di luar, ini dari siapa? Dr. Saleh Fauzan, orang ditompo. Karena bukan link syekh mereka. Ini dari siapa? Syekh Abdul Razak, ya, Syekh Abdul Musin. Enggak diterima. Karena bukan dari link syekh mereka. Itu perangai jahiliyah itu. Itu perangai jahiliyah. Ya, semua nanti. Kalau misalkan ada sesuatu yang benar di luar mereka, langsung mereka tolak. Itu perangai jahiliyah. Di Solo itu banyak kelompok-kelompok seperti itu. Pernah berkaitan tentang satu perkara. Di tengah-tengah mereka itu belum dikenal. Pengobatan ruqyah. Pengobatan ruqyah. Di kalangan mereka nggak dikenal. Padahal itu di hadis Sahih Bukhari ada. Begitu disampaikan, enggak itu enggak benar itu. Jadi seakan-akan mereka itu sudah mumpuni, semua ilmu dikuasai, sehingga kalau yang datang dari luar mereka enggak terima. Mereka tidak terima. Manilladzi yada'i linnafsi anau ahata au ahata jama'atahu au rafqatahu bil khair. Yani orang-orang yang mendakwa untuk dirinya itu sudah dikelilingi, ya, sudah mengelilingi jamaahnya atau teman-temannya kebaikan. Jadi sudah merasa paling benar. Hatta law kana insanan jadan fil ilmi wa talabi qad yaghibu anhu anwa'an minal ulum. Padahal seseorang itu walaupun mungkin jamaahnya besar, ya, teman-temannya itu orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu, toh nggak akan sempurna. Nggak akan sempurna. Sampai Syekh mengatakan, kalau sekiranya manusia itu sungguh-sungguh dalam ilmu, dalam belajar, ternyata masih banyak itu jenis-jenis ilmu yang dia tidak ketahui. Yang la yatamakkanu minha fayadfaru biha inda ghairihi. Yang tidak kokoh di sisi dia sehingga dia peroleh dari orang lain. Itu masih mungkin itu. Itu masih mungkin. Makanya kalau orang tawadhu, walaupun semangat belajarnya, kemampuannya sudah luar biasa. Kata dia, alim tu syai' wa ghoba'ani asya. Jenengan itu alim. Ya, pakai ain, bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah, alim. Itu berarti keras. Ya. Tapi alim. Jenengan itu mendalam sekali ilmunya. Kalau orang yang tawadhu, alim tu syai'. Yang saya ketahui cuman sesuatu yang sedikit. Yang saya tidak ketahui asya, jamak itu. Sesuatu yang banyak. Sesuatu yang banyak. Kata Syekh, walaupun orang, saudara yang saya hormati, penuntut ilmu yang sungguh-sungguh, masih banyak ilmu-ilmu yang bagi dia tidak kokoh. Dia ketahui dari luar. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, kebenaran datangnya dari manapun diterima. Itu prinsip Ahlussunnah. Prinsip Ahlussunnah. Ya, sudah sering disampaikan kisahnya Abu Hurairah menjaga zakat. Datang jin, syaitan mencuri. Ketangkap sama beliau. Tak laporkan kepada Rasul. Jangan, saya orang yang kepepet butuh. Dilepas. Ya, katanya nggak akan diulangi lagi. Lapor kepada Rasul, nanti malam lah nyolong lagi. Betul itu, malam nyolong lagi, ketangkep, beralasan lagi. Sampai 3 malam. Malam yang ketiga, kata Abu Hurairah, rata col kayak ini. Rata col nih.
Ketika itu syaitan mengatakan gini aja, lepaskan, tak ajari. Kalau kamu sebelum tidur membaca ayat kursi, nanti terjaga dari godaan syaitan. Godaan syaitan disampaikan kepada Rasul. Lihat ketawaduannya. Saya ngomong syaitan. Ya. Kata Nabi, sodakoka wahuwa kadub. Dia jujur. Walaupun dia itu kadub, pendusta. Itu prinsip Ahlussunnah. Kebenaran, walaupun saya ngomong setan. Tapi betul benar. Dari mana kita tahu omongan setan itu benar? Ya kalau sesuai dengan dalil. Tetap diterima. Tapi jangan salah pemahaman. Ngaji karo setan rapopo. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Ngawur itu namanya. Saudara yang saya hormati, prinsip Ahlussunnah. Jadi terkadang orang yang mendalam keilmuannya, itu pun di cabang tertentu dia tidak kokoh. Di bagian tertentu dia malah mendapatkan ilmu inda ghairihi, dari selainnya. Dari selainnya. Makanya kalau model kelompok itu untuk mengikat supaya jamaahnya itu tidak keluar dari kelompoknya. Apa ikatannya? Ngaji gini wae. Ojo ning ndi marani bingung. Marani bingung. Ya, jadi sudah di sini aja, jangan kemana-mana. Nanti tidak marah ke bingung. Kalau Ahlussunnah bagaimana? Inna hadal ilma dinun fanduru aman ta'hudu dinakum. Ilmu itu adalah agama. Dari siapa kalian mengambil? Artinya kalau seseorang belajar selama Ahlussunnah wal Jamaah, dari manapun silakan. Dari manapun silakan. Selama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau kelompok enggak, pokoknya di sini tok. Walaupun itu Ahlussunnah, jangan. Gue tambah bingung. Tambah bingung. Ada lagi yang bahasanya, saya pernah tanya itu, kelompok mereka itu jarang. Jadi setelah belajar di situ, kirim belajar misalkan ke para ulama. Ke Madinah atau kemana lah. Ya. Alasan mereka, wong gurune kene ilmune rong entek kok. Ya, dadak sinau atuh-atuh. Kenapa seperti itu? Karena nanti kalau belajar keluar, ya pulang membongkar kesesatan gurune kalah pinter. Saudara yang saya hormati, perhatikan. Itu prinsip orang jahiliyah. Jadi nggak mau terima kecuali dari golongannya. Dari golongannya. Bahasanya itu, pokoknya ngaji kene ora sana ndi ndak marane bingung. Ndak marake bingung. Saudara yang saya hormati, perangai orang jahiliyah. Kata Nabi, farubba hamili fikhin ghairu faqih warubba hamil fikhin ilaman huwa afqahu minhu. Terkadang pembawa fikih tapi dia tidak fakih. Terkadang orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih fakih darinya. Bawa hadis. Tapi kandungannya enggak paham. Hadisnya sahih. Iya sahih. Riwayatan wa dirayatan. Tapi faedah hadis enggak tahu. Kadang orang membawa fikih itu tapi dia tidak fakih. Terkadang seseorang itu membawa fikih kepada orang yang lebih fakih. Dia sampaikan satu hadis. Hadis ini ada faedah 1, 2, 3. Disampaikan kepada orang. Orang itu mengatakan ada faedah lagi itu di hadis itu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah. Itu menunjukkan, saudara yang saya hormati, diri kita itu enggak ada yang sempurna. Mumpuni dalam segala bidang? Enggak ada. Sampai dulu pas guru kita membacakan tentang akidah Imam Syafi'i. Beliau itu bawakan, saya lupa ayat apa itu. Itu ayat yang khusus dipakai pendalilan umum. Itu mungkin itu. Sekelas ulama besar pun bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Ya, itu dikasih catatan sama guru itu lah ini loh. Ya, dalam sarahnya juga diterangkan. Pendalilan khusus dipakai umum. Ya, wallahu ta'ala alam. Saudara yang saya hormati, intinya kita nggak ada yang sempurna. Ya, nggak ada yang sempurna. Wong kita itu semangat di satu cabang sampai mati belum tentu jadi ahlinya kok. Sinau bahasa Arab terus itu. Kemudian setelah itu menjelang mati, wah dia itu sudah paling pol ilmu bahasa Arabnya. Belum. Ya, belajar apapun nggak akan. Pasti tidak lepas ada sesuatu yang terluput dari diri kita. Makanya kita terima kebenaran dari manapun datangnya. Kebenaran itu barang hilang orang mukmin. Di mana dia ketemukan, dia akan ambil. Wallahu ta'ala.
Fa idza ja'akal haq min rajulin aqalu minka manzilatan aqalu minka makanatan iqbalhu. Kalau datang kepadamu kebenaran dari seseorang yang kedudukannya lebih sedikit. Lebih sedikit. Misalkan, kalau kedudukan dalam ilmu yang jenjang misalkan pakai gelar. Kamu gelarnya apa? Saya alhamdulillah doktor. Ya, doktor. Datang orang yang baru S1. Misalkan, membawakan kepada kita kebenaran sementara kita doktor, kedudukannya kita lebih tinggi, maka kata Syekh terima. Enggak boleh katakan saya itu sudah DR loh, kamu baru S1, berani menyampaikan seperti itu kepadaku. Saudara yang saya hormati, itu bukan orang tawadhu. Orang yang tawadhu itu kebenaran yang datang walaupun kedudukannya dengan kita lebih rendah tetap diterima. Tetap diterima. Kita sudah ngaji puluhan tahun. Ya, datang anak TK. Tapi TK-nya TK yang berpemahaman dengan pemahaman yang benar. Sementara kita ngaji puluhan tahun nggak patek jelas. Anak itu ngeritik kita. Kalau kita orang yang tawadhu, terima itu. Nggak boleh kemudian dia berkata, bayi wingi sore isih mambu minyak telon. Iya. Ngandani wong tua is mambu lemah arep mati malahan ya. Iya. Tidak boleh seperti itu. Tetap terima, tetap terima. Ya. Kemudian dikasih contoh, fa ba'du kibarisin idza ja'ahu ahadun min auladihi au auladu mi auladihi bi hadisin sahihin au bi hukmin wadihin min kitabillah wa sunnati nabihi yarudduhu. Ini contoh ini yang enggak tawadhu. Sebagian orang yang usianya tua ketika datang kepadanya seseorang dari anaknya atau anak-anak-anaknya, anak dari anak-anaknya, cucunya, membawakan hadis sahih, membawakan hukum yang jelas dari kitab Allah dan sunnah nabinya, yarudduhu, dia tolak. Dia tolak. Orang yang seperti itu terjangkiti perangnya jahiliyah. Ya. Sementara penolakannya itu la li syai'in illa li sighari sinihi. Dia tidak menolak karena sesuatu yang lain kecuali umure nom. Ya, umure nom. Kowe iki anakku itu sekolah itu sing nyekolahane aku, sing bayari aku, malah dalili pakmu ya. Ya. Katane sekolahane ben pinter, bareng pinter Pak era sekolah. Ya, Pak era sekolah. Saudara yang saya hormati kan sebenarnya benar. Tapi karena kurang tawadhu dia tolak. Cucu misalkan juga seperti itu. Dengan mengatakan yaqulu man antal ana. Sopo kowe? Anta min auladi. Kamu itu anak-anakku. Dari anakku, cucuku. Wa turidu an tu'allimani hadal haditsa. Kamu ingin mengajariku hadis ini. Hadis ini. Bal waqat yatruduhu layak balu minhu bihujatin annahu ma'arafau illa min hadas saghir. Bahkan ditolak, tidak diterima dengan alasan tidak ada yang mengetahuinya kecuali anak kecil ini. Jadi kalau diketahui orang yang tua, tompo. Ini golongan tua ini kabeh sepakat tompo. Tapi kalau dari anak-anak, ya tadi bahasane bayi wingi sore ngandani wong tua. Ngandani wong tua. Apa ada sekarang seperti itu? Banyak. Jadi mereka ketika di atas satu amalan yang diwarisi turun-temurun, itu diingatkan. Jangan lakukan seperti ini, ya tuntunannya seperti ini. Loh, berarti kok iki luwih pinter tinimbang mbah-mbahku mbiyen ya. Mbah-mbahku mbiyen. Mbahku ini warisannya dari wali. Disebutkan itu. Terakhir itu, ini bukan warisan, hanya wali songolas. Ya. Saudara yang saya hormati, mereka menolak bukan karena kebenaran, tapi karena umur. Ini perangnya jahiliyah. Ya, wallahu ta'ala alam. Contoh yang kedua, wa ba'dun nasi bihadi tariqah
sebagian manusia dengan jalan seperti ini. Demikian pula fil waqti nafsi. Demikian pula di sisi yang lain, sebagian penuntut ilmu yang kecil, ini sayangnya ini. Mayuhsinu ayat ta'addaba ma'akibarisin. Tidak bagus etikanya bersama dengan orang yang tua. Dengan orang yang tua. Kemudian fayastafizuhum wa yastashiruhum wa yunshi'u fihim hamiyatan tadurru bihim bihi wala yata'addabu ma'ahu. Ada nanti penuntut ilmu masih muda tapi enggak memiliki adab bersama dengan orang yang tua. Jadi mereka habarkan, mereka bangkitkan berkaitan dengan perkara yang memberikan madarat, berkaitan dengan tadi. Ya, jadi memandang rendah orang yang kecil, ta'assub dengan orang yang tua. Orang yang tua disebabkan karena tidak beradab. Padahal adab itu pintu hati. Adab itu pintu hati. Kalau seorang memiliki adab, menegur, itu nanti ada kebaikan-kebaikan. Memuliakan yang besar, menghormati mereka. Husnul adab ma'ahum miftahul qulub. Perbagus adab bersama mereka itu merupakan sebab terbukanya pintu hati. Nah ini dikasih contoh nanti. Kalau kita sudah belajar, mau negur orang yang tua, itu pun nanti ada adabnya. Ada adabnya. Kalau seseorang menegur dengan orang yang tua nggak punya adab. Ya. Contoh di mana itu rame. Jadi imami itu, ya, mocone memang fatal sekali. Fatal sekali. Walaupun saya dicurhati ngono jane yo piye ini. Yen kene pinter apik itu ya mending ya. Kita sendiri kurang. Ya. Tapi le negur kebangetan. Jenengane maca urung pecus ngimami. Ya nesu ya. Nesu. Padahal diceritakan dia itu awal kali merintis pembebasan tanah dia. Bangun masjid, dia sing ngubet. Sampai masjid itu kelihatan bagus. Sampai kelihatan bagus. Dia rintis, ada TPA, ada pengajian, macam-macam. Dia. Lah termasuk anak ini, itu dulunya juga di situ. Kemudian sekolah, keluar, pinter. Ning negure kaya ngono. Saudara yang saya hormati, nanti mengantarkan orang tua itu nanti memiliki sifat jahiliyah. Sifat jahiliyah, bayi wingi sore malah mulang wong tua. Ya, sifat jahiliyah muncul. Kenapa? Karena kesalahan adab. Karena kesalahan adab. Makanya kalau kebenaran ditolak, saudara yang saya hormati, kalau ditolaknya karena kebenaran, itu sudah memang resiko. Tapi kalau ditolaknya itu karena penyajian kita yang kurang baik, itu kita yang harusnya istighfar. Kita yang harusnya istighfar. Astagfirullah, berarti salahku kuwi. Salahku kuwi. Saya pernah kasih contoh, kalau seseorang hendak menyampaikan sesuatu, itu sesuatu yang dia sampaikan baik. Persiapan dulu tentang apa yang dia sampaikan. Yang kedua, cara menyampaikan. Contohnya mudah, orang kondisi lapar, ya, dikasih makanan sesuai dengan selera, tapi menghidangkannya bigoiri adab, tanpa adab. Nyandang, ngelenteng ngono. Pan. Rasa mikir bayare. Iki wis tak bayar kabeh. Wah. Itu arep mangan rasanya glek gitu loh. Iya. Itu kalau ketemu orang emosi, cekel tumplak itu. Iya. Cekel tumplak. Walaupun kondisi lapar, hidangannya sesuai dengan kita. Tapi kalau ketemu ndaplek wis pangan wae, unek-unekno. Ndaplek pangan wae. Jamaah hormati, adab. Lihat Allah berkata kepada nabinya, "Fabima rahmati minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidal qalb lan faddu min haulik." Muhammad, dengan sebab rahmat dari Allah, kamu bisa bersikap lembut. Kelemah lembutan itu akhlak yang nanti kunci hati akan terbuka. Pintu hati akan terbuka. Kalau sekiranya kamu itu kasar, keras hati, orang akan lari dari sekitarmu. Orang akan lari dari sekitarmu. Kelemah lembutan. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, negur itu lemah lembut gitu. Kisahnya banyak, sering diingatkan. Ketika ada Arabi kencing di masjid, masjid diuyoi coba. Masjid dipipisi.
Saudara yang saya hormati, yang sing mipisi cah cilik mungkin dimaklumi. Lah ini gerang gaplok. Wong tua itu pipis. Semua sahabat semangatnya mengingkari kemungkaran itu dihardik. Tapi kata Nabi, sik jarno wae, biarkan. Da'uhu. Begitu selesai dikandani halus. Kemudian begitu selesai dikandani lemah lembut, bekas najisnya dibersihkan oleh Rasul SAW. Oleh Rasul SAW minta seember air sama beliau disiram tempat najis itu. Coba pengaruhnya bagaimana? Pengaruhnya A'rabi ini mendoakan dengan mengatakan, ya Allahumma rahamna wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Liani nggak usah. Coba. Yang menegur dengan keras karena kecemburuan kepada kemungkaran, sulit itu menembus hati. Tapi yang menegur dengan kelemah lembutan, saudara yang saya hormati, itu malah menjadikan terkesan, pintu hati terbuka. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad. Lainnya nggak usah. Para ulama pun juga begitu. Ceritanya guru-guru itu ketika nggak semangat sholat sunnah. Nggak semangat sholat sunnah. Bukan bahasanya, oh sholat sunnah. Enggak. Ahlus sunnah itu juga masih butuh pahala loh. Ahlus sunnah masih butuh pahala. Coba bahasanya. Dengan kelemah lembutan. Saudara yang saya hormati, Masya Allah. Kalau seorang menghiasi dirinya dengan adab, nanti pintu sifat jahiliyah bisa tertutup. Ini sekarang contoh adabnya Nabi. Dahala Rasulullah SAW wa dahalal masjidah. Atahu Abu Bakrin bi abihi yakuduhu. Falamma ra'ahu Rasulullah SAW qala halla tarakta syaikha fi baitihi hatta akuna ana atihi. Rasul SAW itu masuk ke dalam masjid. Kemudian datang Abu Bakar bersama dengan bapaknya. Yang bapaknya Abu Bakar ini Abu Quhafah itu sudah sepuh, dituntun sama Nabi sama Abu Bakar. Ketika Rasulullah melihat ada orang sepuh datangi Rasul dituntun, apa kata Nabi? Kenapa kamu tidak tinggalkan mbah ini di rumah saja? Sehingga saya yang datang kepadanya. Masya Allah ya, adabnya luar biasa. Mbah yang jane nang omah wae aku tak moro bahasa kita. Biar saya yang datang. Biar saya yang datang. Kata Abu Bakar, ya. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah huwa ahaqqu an yamsi ilaika min antamsi ilaihi. Rasul, dia lebih berhak datang kepadamu dibandingkan kamu datang kepadanya. Rasul SAW, wis, jane ben ngomah aku tak teko. Ini adab. Luar biasa. Kalau sekarang enggak. Kadang anak muda itu ya enggak punya pekewah dengan orang tua. Saya dulu teringat pas pertemuan umum. Jadi sing wong tua-tua itu mubeng ladeni, sing cah nom-nom itu lingguh nongkrong diladeni gitu loh. Diladeni. Ya. Saudara yang saya hormati, perhatikan Nabi katakan, kenapa enggak di rumah saja? Biar saya yang datang. Setelah sampai di hadapan Nabi, didudukkan di hadapan Nabi. Kemudian dadanya diusap. Kemudian berkata aslim, fa'aslama, masuk Islam lah engkau, kemudian dia masuk Islam. Kelemah lembutan akhlak Nabi terbuka pintu hati sehingga menerima hidayah Islam. Tapi coba kalau kasar, bah, mlebu Islam arep mati ora mlebu Islam itu. Merokok itu. Enggak mungkin mau terima ya. Enggak mungkin mau terima. Ya. Tapi kalau dengan kelemah lembutan, wong tua dilemah lembuti, terenyuh. Saudara yang saya hormati, ini adab. Fahadal kalamu madza yasna'u fil qulub. Ucapan ini apa yang dilakukan di dalam hati? Adab yang tinggi. Adab yang agung. Ya, akhirnya hati seseorang itu bisa menerima kebenaran. Nabi SAW meletakkan tangannya di dadanya. Masya Allah. Ya, luar biasa. Kemudian fasogir ida balagau syai'un minal ilmi wa ahabba an yufida bi kabiras sinni kabiran bisinni fayajibu an yata'addaba wa an yura'iyal adaba. Sekarang saya kasih nasihat anak kecil, kalau sampai kepadanya sesuatu dari ilmu dan dia suka untuk memberikan faedah orang yang tua, maka wajib untuk beradab, wajib untuk memperhatikan adab.
hatta la yaftaha ala kabir sini nau'an minal hamiyatil jahiliyati. Sehingga jangan sampai terbuka bagi orang yang tua jenis dari perangnya orang jahiliyah. Apa tadi jenis dari perangnya orang jahiliyah? Menolak kebenaran dengan alasan wayu wingi sore ngandani wong tua. Sebabnya nggak punya adab. Sebabnya nggak punya adab. Sekali lagi nasihat beliau, kalau kita ngaji dapat ilmu, coba adabnya diterapkan. Ngaji dapat ilmu, adabnya diterapkan. Supaya nanti diterima. Tapi kalau kita ngaji, di mana? Di Arba'in, dapat ilmu. Ketemu Pak E. Iya, Pak E ngombe tangan kiwa. Wah, Pak E ngombe tangan kiwa, setan loh, Pak. Ya, itu minum setan itu. Makanya Pak E orang sehat-sehat, orang barokah itu. Iya. Tapi kalau dengan bahasa yang lemah lembut, ya, bahasa dengan yang lemah lembut, itu nanti bisa menerima. Bahkan nanti dikasih contoh. Anak kalau menasihati orang tua, sementara anak itu berbakti, orang tua mau menerima. Saudara yang saya hormati, demikian. Kemudian seakan-akan dia berkata kepada orang yang besar, kepada orang yang tua, sami'tul yauma hadisan a'jabani wa ana muta'akidun annaka sami'tahu qabli asratu marat. Anta akbaru minni sinan wa alamu minni. Subhanallah. Hada hadisun adimun wa fi fawaidah. Kata beliau, kata saya, kalau misalkan seorang anak menasihati orang tua, orang yang lebih tua dengan bahasa, aku mendengar satu hadis, saya ini takjub. Ya, dia sampaikan, wah hadis ini Masya Allah, saya takjub. Kemudian saya yakin kamu mesti sudah mendengar. Ya, Pak D, kula niku wingi krungu hadis niku Masya Allah, gumun kula. Wah, luar biasa. Kula yakin Pak D tahu krungu niku. Mboten namung pisan, mesti ping 10. Ya. Sudah 10 kali. Karena Pak D lebih sepuh, nggih, mesti lebih tahu dari kita. Kalau bahasanya seperti ini, itu orang akan menerima. Hadis apa tadi? Niki. Wah, aku belum tahu krungu ya nono hadis ngono kuwi. Coba bisa nerima itu. Tapi kalau dengan bahasa yang tadi tidak beradab, D, iki lho hadise. Ya, mosok wis tuwek ngono ora ngerti hadis ngene. Ya, wis tuwek ora ngerti hadis kayak gini. Mbiyen ning pondok itu sinau apa gitu loh. Itu bukannya diterima nih, dikaplok itu. Dikaplok. Saudara yang saya hormati, ini sekali lagi pembelajaran bagi kita ketika kita mengingatkan. Ketika kita mengingatkan, ya. Bimisli hadil asalibi wa nahwiha. Semisal metode ini atau yang serupa dengan ini, wa ma qarabaha billin wal adab wa husnil muamalati wa ihtiramil kabiri tata haqqaqul faidatu. Kalau dia dekatkan dengan kelemah lembutan, dia sampaikan dengan lemah lembut, dengan adab, muamalah yang bagus, pemuliaan kepada yang tua, faedahnya nanti akan sampai. Ini sing angel. Ya, sing sulit itu saya pernah sampaikan, kalau orang mau dakwah, apa persiapan ilmu? 3. Ilmu tentang apa yang dia sampaikan. Di masa sekarang kemudahan itu luar biasa. Orang mau baca kitab yang dikaji oleh guru-guru itu semuanya sudah dikaji. Asal sergep itu, kita membaca ini sudah rungokne rekaman. Banyak pembahasan apalah, mau bahas apa. Kalau Ahlussunnah, makanya orang yang biasa dari kalangan Ahlussunnah itu materi yang disampaikan berbobot. Kenapa? Karena mereka membiasakan ilmunya itu warisan. Pernah kok ada orang menyampaikan itu, wah, ini ilmu ini Masya Allah ini. Yang disampaikan, gue gur jiplak kok. Kalau Ahlussunnah kan, al ilmu nurun ulama. Tapi kalau dalam menyampaikan, itu sing sulit. Ilmunya, persiapannya diberi kemudahan oleh Allah. Yang kedua, ilmu tentang orang yang dia sampaikan, kita bisa tanya-tanya. Tapi cara menyampaikan, lah ini sing sulit. Sing sulit ini butuh metode. Sampai nanti kalau di kalangan orang awam, jangan bahasanya, mari, ya, kita mengikuti sunnah. Sunnah di kalangan orang awam masih rancau. Apalagi sekarang, istilah-istilah sunnah itu mulai dicela itu. Ya, istilah-istilah sunnah itu mulai dicela.
Kemarin ada kritikan itu gini, suami sunnah. Suami sunnah, terus dikasih gambar neng omah gelem nyapu, gelem isa-isa, gelem jemuri gitu, itu suami sunnah katanya. Berarti kalau ada suami orang gelem isa-isa itu suami bid'ah. Kok istilahnya kok ya kayak gitu ya. Istilahnya kok kayak gitu. Mbok istilahnya itu suami yang baik dalam keluarga. Misalkan begitu. Jamaah hormati, metode pengungkapannya pun nanti bermacam. Bermacam. Oh, saya pernah di satu tempat tuh sebelum berangkat terus di WA nih. Nanti jangan ya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu rasa, ya rasa. Ya wes, kenapa? Oh, ini kebanyakannya orangnya anti dengan bahasa bid'ah. Padahal bid'ah itu bahasa hadis. Tapi kalau memang metode penyampaian seperti ini pripun? Wah, niku bid'ah, sesat, neraka. Wah, kadang orang sulit menerima. Tapi kalau disampaikan ini enggak ada tuntunan Rasul. Nyuwun pangapunten niku mboten enten tuntunanipun saking Kanjeng Nabi niku. Nggih, lebih enak. Saudara yang saya hormati, coba iringkan dalam seseorang menyampaikan itu lin, kelemah lembutan. Kalau mau diperluas lemah lembut. Musa, Harun, dakwah Fir'aun aja. Faqulallahu qaulan layyina. Dengan lemah lembut. Adab yang baik, muamalah yang baik, muamalah ini. Wah, pengaruhnya besar itu. Kalau orang menyampaikan dalilnya mapan, penjelasannya mapan, tapi muamalah keseharian tidak baik, orang juga sulit menerima. Orang juga sulit menerima. Anggere dalile wasis. Kelakuane harian. Ya, kelakuannya harian. Saudara yang saya hormati nggak bisa. Kemudian pura pemuliaan kepada yang tua. Sekarang saya kasih contoh. Sebagian anak itu ketika lurus dalam menerapkan kewajiban yang syar'i kepada orang tuanya. Bakti, pergaulannya bagus, melaksanakan haknya orang tua, taat kepada orang tua. Fama yakumu biha wa walidu ya'lamu anna hadi wajibu alaihi fil Islam wa haqqun min huquqihi yarahu mudayyi'an laha thumma ya'ti hadal waladu wa yaqulu ya walidi anta limadza la ta'malu kada. Sekarang dikasih contoh. Kalau anak itu berbakti kepada orang tuanya, hak-haknya ditunaikan, kasih nasihat orang tua, dirungokni. Saya kalimat beliau ini saya dengar itu ketika saya masih usia belasan. Ya. Ketika itu curhat. Kan zaman dulu awal-awal ngaji jenenge isi awam ya. Lah wong tua itu kondangan biasa. Saya teringat bapak saya itu anggere malam Jumat itu mesti obong-obongan nang ngarep pintu itu. Bukan penanget, bukan. Ya. Sing diobong itu menyan, nanti wah sak komplitan itu. Saudara yang saya hormati, curhat. Ya, waktu itu kepada Ustadz piye ngandani orang tua itu. Ngelekne itu piye itu. Salah satu caranya ngeleke itu kamu bakti kepada orang tua. Kalau kita bakti kepada orang tua, gelem ngopeni orang tua. Ya, bar belanjan ya wong tua diciprati itu loh. Kita ngomong sepatah dua patah kata, wong tua manut itu. Orang tua manut. Tapi coba, sekarang kasih contoh. Kalau seorang anak tidak menunaikan haknya orang tua, yarahu mudayyi'an lah. Mensia-siakan haknya orang tua. Kemudian setelah itu ngandani, Bapak, kok latak malu kada, Pak era sholat piye to? Ya, al hadisu kada mayak balu minhu. Pembicaraan seperti ini gak diterima. Kenapa? Karena anak sendiri mensia-siakan haknya orang tua. Haknya orang tua ngandani mbok sholat. Lele kowe sing wong sholatane pelitmu. Wong tua ngomong kayak gitu itu. Ang silai 5.000 sing 20 dikir mbok bayar lho, Pak. Iya. Ya orang tua enggak mungkin mau dengar. Orang tua enggak mungkin mau dengar. Ini saudara yang saya hormati, dakwah dengan muamalah dengan penghormatan. Dengan muamalah dengan penghormatan. Ini Masya Allah. Kalau kita baik, orang tua itu tidak mau menerima, penolakannya pun halus itu. Ya, kursak itu. Ya. Saudara yang saya hormati, tapi kalau anak mensia-siakan, saudara yang saya hormati akan muncul fitnah antara bapak dan anak. Dengan sebab si anak tidak menunaikan hak. Makanya fayan bagi alal insan an yurawidun nafsah ala qabulil haq.
Nasihat terakhir ini, sepantasnya bagi manusia untuk tunduk, untuk luluh, untuk melatih dirinya menerima kebenaran. Menerima kebenaran. Ya, demikian pula tunduk walinil janib dengan kelemah lembutan. Karena hak kebenaran itu lebih layak untuk diikuti. Ya kalau orang tawadhu, kebenaran itu walaupun cara penyajiannya tidak baik. Cara penyajiannya tidak baik, dia akan terima. Misalkan dia nyampaikan satu perkara. Ya, belum turun, itu sudah diingatkan. Hadis sing mbok gawake kuwi hadis lemah itu. Iya. Makane arep ngisi itu sinau sik. Jangan asal jeplak. Itu kalau orang tawadhu itu wah jazakallahu khairan dilingke itu. Walaupun leh ngelingke kakean merica ya. Ora penak, tetap dia terima. Tapi kalau ketemu orang yang tidak tawadhu, itu malah ganti. Cari ya sisi-sisi yang lain yang mengingatkan itu punya kekurangan. Nanti ben imbang. Saya pernah kasih contoh. Saya sholat di satu masjid, imami itu pas baca ayat tertentu kurang dawa. Kurang dawa bacaannya. Itu ya saya nggak suka. Jadi diingatkan itu di hadapan jamaah. Jadi dia itu di belakangnya imam langsung, Pak Imam, jenengan mau maca ayat ini kurang dawa sing pada kalimat ini. Wah itu raine langsung ngabangi reng itu. Oh di hadapan jamaah orang kok. Iya. Tapi karena tidak memiliki sifat tawadhu, apa kata dia? Lah kowe isih dodolan koran gambare wong udo-udo itu. Ya. Dodolan koran gambare wong udo-udo. Karepe apa? Karepe dia itu saya punya kekurangan ini, kamu punya kekurangan ini. Kosong-kosong berarti. Kosong-kosong. Tapi kalau orang tawadhu, matur nuwun Mas, ning jemben melih yen ngelikke niku mbok pas kula teng jaba nong. Napa melih jak makan siang. Kalau orang kan kadang mau ngingatkan ini jak pangan sik, harus mangan wareg kae baru dikandani. Akhirnya kan nompo wis wareg kok. Jamaah hormati, ini orang yang tawadhu kebenaran diikuti. Ini dulu yang bisa kita baca, insya Allah di pertemuan seterusnya masuk pada permasalahan yang ke-29. Demikian wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.